Handbook B1 B1 18125. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai menghadapi persaingan. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Kualitas manusia akan meningkat akibat adanya persaingan yang sehat. Manusia pesaing adalah orang-orang yang secara sadar berlatih dan bekerja keras untuk bersaing dan memenangkan persaingan itu. Kelihatannya mengidentifikasi pesaing adalah tugas perusahaan yang sederhana. Namun sebenarnya cakupan pesaing aktual dan potensial perusahaan sebenarnya jauh lebih luas. Perusahaan lebih mungkin dikalahkan oleh perusahaan yang baru muncul atau oleh teknologi baru. Nah, dalam menghadapi persaingan, perusahaan perlu yang pertama itu mengidentifikasi pesaing. Perusahaan harus mengidentifikasi pesaingnya berdasarkan analisis industri dan analisis berdasarkan pasar. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar analisis pesaing tepat sasaran dan tidak salah arah. Identifikasi pesaing itu meliputi yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Nah, tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya, serta identifikasi siapa saja pesaing utama yang terdekat, serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing atau market share. Nah, ini bisa dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Nah, yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir itu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Nah, ini berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Nah, yang kedua ada menganalisis persaingan. Analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan atau permasalahan strategis yang terjadi akibat dari perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisis persaingan bersifat dinamis. Pesaing dideskripsikan dan dianalisis, dievaluasi, kemudian tindakan pesaing pun diprediksi secara tepat. Di pasar kita dapat membedakan 4 persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama, persaingan merek. Terjadi apabila suatu perusahaan para pesaingnya adalah jasa yang serupa atau pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama, misalnya teh botol Sosro dan Fresti. Yang kedua, persaingan industri. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Misalnya teh botol Sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi semua industri minuman. Karena itu pesaingnya itu juga Coca-Cola, Aqua. Yang ketiga, persaingan bentuk. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Yang keempat, persaingan generik. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Nah, tujuan analisa persaingan itu yang pertama memahami arti perubahan karena hal tersebut diperlukan. Yang kedua, mengetahui arti dari pesaing. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan pesaing. Yang keempat, dapat mengidentifikasi strategi yang dibuat pesaing. Yang kelima, mampu menganalisa kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang keenam, mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi pesaing. Nah, lanjut yang ketiga, merancang sistem intelijen persaingan. 4 langkah utama dalam merancang sistem intelijen persaingan yaitu yang pertama, pembentukan sistem. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, evaluasi dan analisis data. Yang keempat, menentukan pesaing utama. Nah, yang keempat, merancang strategi bersaing. Yang pertama itu ada strategi produk.
Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan di pasar atribut seperti warna, bungkus, prestis perusahaan, serta pelayanan perusahaan yang dibeli konsumen untuk memberikan pemuas kebutuhannya. Usaha perusahaan untuk menciptakan produk yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen dapat diciptakan dengan berbagai strategi yang telah diputuskan perusahaan sebagai usaha untuk mempertahankan kelangsungan operasionalnya dalam jangka panjang. Yang kedua, strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu strategi bagi seorang penjual untuk mengadakan perbedaan penawaran produknya dari pesaing, sehingga penetapan harga adalah satu bagian penting dalam pemasaran. Yang ketiga, strategi promosi. Promosi adalah kegiatan untuk menciptakan atau mendorong permintaan dan mencari pembeli. Promosi ini dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi yang bersifat persuasif atau membujuk. Nah, yang terakhir atau yang keempat, strategi distribusi. Saluran distribusi adalah saluran niaga yang terlibat dalam proses penyerahan barang dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, adalah lembaga yang menyerahkan untuk dapat menghilangkan jurang pemisah antara produsen dan konsumen. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi menghadapi persaingan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.